Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Mandiri. Kita berjumpa kembali di acara podcast di Radio Mandiri FM Cilegon. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Erik Islami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama Ketua Basnas Kota Cilegon, Dr. Andes Haji Fazri Ali MM. Dan kebetulan beliau sudah berada di sebelah saya dan siap menyampaikan materi mengenai Ramadan dan JIS, momentum berbagi, momentum bertumbuh. Seperti apa? Mungkin saya akan mengajak langsung kepada narasumber kita, Kang Haji Fazri. Assalamualaikum, Kang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Kang Haji? Alhamdulillah sehat Kang Erik. Luar biasa nih. Lancar Pak ya? Lancar alhamdulillah. Baik, Kang Haji, ini kan di bulan suci Ramadan ini adalah salah satu momen yang mungkin oleh masyarakat Muslim, Siap. terutama itu digunakan untuk melakukan banyak hal yang berkaitan dengan ibadah. Siap. Karena memang pahalanya berganda. Alhamdulillah. Nah, ini berkaitan dengan yang ditangani oleh Kang Haji sendiri di Basnas mengenai JIS, apalagi di bulan Ramadan, pandangannya seperti apa, Kang Haji? Ya, Silakan. baik. Makasih Kang Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wa salli 'alaihim inna salataka sakanun lakum. Innallaha samiun 'alim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyaitonir syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Kang Erik. Bisa ketemu lagi dengan Kang Erik, sudah cukup lama tidak ketemu. Ya, betul Kang Haji. Mudah-mudahan semuanya dikasih kesehatan, keselamatan, keberkahan ya. Amin. Untuk kita hidup di muka bumi ini yang insya Allah waktunya tidak lama, gitu kan. Salawat dan salam, marilah kita limpahkan, kita hadiahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya termasuk kita hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pemirsa Mandiri FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kang Erik yang juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini, Basnas Kota Cilegon hadir bersama masyarakat Kota Cilegon lewat Mandiri FM. Insyaallah. Dan ini adalah pertama kali kita melaksanakan podcast di CCM ya, Cilegon Center Mall. Ya. Itu. Dan alhamdulillah hari kemarin baru saja diresmikan oleh wali kota di tempatnya di sini, di CCM yang tempat kita podcast di sini. Kemudian hadir banyak sekali dari para pejabat, juga dari Forum Kostovinda, dari wali kota hadir Pak Haji Robinsar, kemudian dari Dandim 0623 juga Pak Letkol Infanti Imam Bukhari, gitu kan, juga beliau hadir. Kemudian dihadiri juga oleh Sekda Kota Cilegon, KLT Pak Ajis, kemudian juga dihadiri oleh Asda 1, gitu kan, Pak Haji Mahmudi, kemudian juga hadir dari Kabag Kesra Kota Cilegon juga Pak Haji Rahmatullah, termasuk juga dari Direktur PDAM juga hadir kemarin, Direktur BPRS Cilegon Mandiri, kemudian juga dari PCM juga ada hadir, dan dari bank-bank syariah dan bank konvensional juga kemarin hadir. Cukup banyak kita dihadiri semuanya oleh para mustahik juga hadir, dari Pak Camat juga hadir, Pak Lurah juga hadir. Ada 5 kelurahan kemarin yang kemudian dihadirkan di sini beserta dengan mustahiknya. Kalau berbicara tentang zakat, memang Kang Erik ini menarik ya. Kenapa zakat itu menjadi daya tarik tersendiri? Karena memang sudah menjadi rukun Islam, gitu kan. Rukun Islam dari kita syahadat, kemudian sholat, kemudian bayar zakat, puasa, dan haji. Kenapa ini menjadi rukun Islam? Ini luar biasa ternyata zakat itu, gitu. Bahwa potensi dana zakat di Indonesia itu adalah potensi dana zakat yang cukup tinggi, gitu. Sampai kurang lebih 330 triliun itu potensi zakat se-Indonesia, Kang Erik. Kalau kita bicara tentang Provinsi Banten, potensi dana zakat itu kurang lebih 11, triliun. Kalau di Cilegon itu juga cukup tinggi.
1,3 triliun. Gitu. Setahun. Biasa 1 tahun. Oke. Ini kalau kemudian terkumpul dana ini luar biasa bisa memberikan dampak yang sangat positif buat masyarakat memang. Gitu. Pertanyaannya memang saat ini potensi dana zakat itu masih belum tergarap dengan sedemikian rupa. Gitu. Di Cilegon saja itu masih hanya kurang lebih ya 0% lah. Kita baru mengumpulkan dana zakat di Cilegon itu kurang lebih belum sampai 10 miliar Kang Erik dalam 1 tahun. 2025 kemarin kita baru mencapai 9,5 miliar. Target di tahun ini insya Allah mudah-mudahan Allah mengabulkan gitu kan. Itu sampai di atas 16 miliar, 17 sampai 18 miliar. Dan ini tentunya memang yang paling banyak memang kita bersyukur kepada Allah. Itu banyakkan dari para ASN. Para ASN, kemudian P3K juga sudah masuk zakatnya lewat kita. Dan ini kesyukuran buat kita, gitu kan. Mudah-mudahan saja sesuai dengan harapan kita, juga harapan wali kota dengan ajakan untuk berzakat gitu kan ke Basnas sebagai lembaga resmi. Insya Allah mudah-mudahan di tahun 2026 ini kita bisa mencapai target di angka 16 sampai 18 miliar. Itu mudah-mudahan. Apalagi di tahun ini Pak Wali, Pak Sekda itu juga menggencarkan kepada ASN untuk membayar zakatnya termasuk juga tukinnya. Kang Erik. Oke. Tukin ini kan selama ini masih belum tergarap dengan baik gitu kan. Yang baru itu hanya gaji pokoknya saja gitu ya. Makanya mudah-mudahan dengan tukin yang digemborkan oleh Pemda Kota Cilegon khususnya Pak Wali Kota, mudah-mudahan ini bisa menaikkan gitu kan. Kalau rata-rata 1 bulan saja dari ASN sampai 1 miliar gitu kan 1 bulan zakatnya dengan tukinnya kita 1 tahun sudah kurang lebih kelihatan kan 12 miliar. Ya. Gitu. Atau 12 miliar. Nah, ini harapan kita mudah-mudahan harapan ini bisa tercapai gitu kan dengan juga zakat-zakat dari lembaga yang vertikal kayak Kementerian Agama, kemudian juga dari yang lainnya, dari juga swasta sudah mulai banyak yang masuk dana zakatnya kita. Ini harapan kita. Jadi kalau bicara zakat ini kenapa menjadi rukun Islam yang ketiga itu karena potensinya luar biasa gitu. Dan ini kalau tergarap ini luar biasa. Sungguh bisa menjadikan para mustahik itu menjadi muzaki. Ya. Ini harapan kita. Jadi kalau bicara tentang zakat, apa sih bedanya antara zakat, infak dan sedekah? Kan kira-kira gitu. Banyak tuh masyarakat yang kurang maknanya kan gitu. Kalau zakat itu memang kewajiban. Dan itu sudah ada nisab dan ada haulnya. Gitu. Jadi kalau kemudian kita punya pendapatan. Ini kan banyak, ada zakat pertanian, ada zakat perdagangan, ada zakat juga peternakan, ada zakat, banyaklah zakat yang ini. Kita contoh konsentrasinya zakat profesi aja, Kang Erik. Zakat penghasilan. Nah, ini kan di masyarakat kita ini kan banyak nih yang menjadi profesi ASN lah, kemudian juga pegawai negeri, non swasta juga banyak kan. Dan ini kalau kemudian dikonversi kepada zakatnya, ini bisa nggak masuk nggak? Ternyata kita lihat di di aturan di Basnas RI itu sudah mengeluarkan semacam kalau MUI-nya mau fatwa lah gitu ya. Ada surat edaran berkaitan tentang zakat mal yang harus dikeluarkan. Kurang lebih 7,6 juta dalam 1 tahun atau 1 bulan. Gitu kan, maka dia sudah berkewajiban untuk bayar zakat. Jadi zakat itu adalah kewajiban. Harta yang kita keluarkan itu adalah harta yang sudah sampai nisab dalam 1 tahun. Itu zakatnya, nisabnya itu berapa? Nisabnya itu 85 gram emas. Ya. Cuma harganya bukan harga yang tinggi. Kita ngambilnya harga yang oleh Basnas RI itu harganya yang emasnya 14 karat. Bukan yang 24 karat. Jadi ini yang menjadi dasar untuk pengambilan zakat di masyarakat tentang penghasilan berapa sih saya bisa bayar zakat itu. Dan bayar zakat itu jangan diambil dari neto. Diambilnya dari bruto. Kalau neto, kita kan bayar utang. Kita kan ada angsuran utang, ada angsuran ini gitu kan. Makanya jangan diambil dari situ. Kok sama Allah aja hitung-hitungan kan gitu kan. Yang memberikan rezekinya Allah gitu kan. Kalau kemudian kita dapatnya 10 juta, ya udah langsung dikeluarkan 2,5% dari 10 juta. Gitu. Itu yang harus
kita sebagai orang Islam ketika bayar zakat jangan hitung-hitungan sama Allah. Kalau hitung-hitungan sama Allah nggak mungkin kita bisa ngitung rezeki Allah. Iya. Fa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Gitu. Kalau kemudian kamu hitung nikmat Allah nggak akan mungkin kamu bisa ngitung. Makanya kita dikasih kesehatan, dikasih kemudian rezeki setiap bulan bayar zakat. Betul. Karena itu adalah kewajiban gitu. Nah, ini wajib bayar zakat gitu kan. Tapi kalau kemudian pengen infak, pengen sedekah, kapan kita bayarnya? Saat kemudian kita memang tidak nyampe kepada nisab zakat. Yang tadi kita sebutkan 7,6 juta dalam 1 bulan. Kalau kemudian kita masih dapat 5 juta, ya udah infaknya aja nggak apa-apa. Sedekahnya aja nggak apa-apa. Berapa? 2,5% nggak apa-apa. Lebih dari 2,5% lebih baik. Gitu. Tapi kalau zakat itu kan ya memang nisabnya atau kadarnya 2,5%. Ya. Tapi kalau kemudian infak sedekah minimal 2,5%, atau kalau kemudian mampunya cuma 10.000 ya 10.000 nggak apa-apa dari harta yang kita miliki. Tapi kalau mau 10%, 5% itu lebih baik. Gitu. Kenapa? Ini infak sedekah ini juga instrumen yang cukup penting juga buat kita. Gitu. Kenapa? Karena ada beberapa ASN yang atau P3K gitu kan, atau mungkin juga yang paruh waktu gitu kan, yang belum nyampe nisabnya, ya udah kalau gitu infaknya berapa terserah gitu. Yang penting ada masuk untuk Basnas, dan ini cukup luar biasa gitu dananya. Dan Mitra Mandiri FM yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itu perbedaan antara zakat infak. Kalau sedekah gimana? Kalau infak itu dengan zakat itu bisa berbentuk beras, bisa berbentuk uang. Kalau sedekah itu bisa juga berbentuk uang atau juga bisa berbentuk yang lain. Bahkan senyumnya pun juga menjadi sedekah. Nah, iya. Seperti itu Kang Erik. Oke. Jadi perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah, dan keterkaitan dengan potensi dana zakat yang di Indonesia, di Provinsi Banten dan di Cilegon ini kalau tergali dengan baik, maka dampaknya kepada masyarakat didistribusikannya luar biasa. Karena zakat itu di Basnas itu tugasnya hanya berapa ya? 3 atau 4 lah, atau 5. Yang pertama itu menghimpun dana zakat, infak sedekah. Yang kedua adalah menyalurkan dana zakat tadi, infak sedekah. Yang ketiga adalah mencatat, merencanakan, gitu kan. Yang keempat itu tentang kaitannya bahwa ini harus ada SDM, harus ada yang mengelola, gitu kan. Jadi keempat-empatnya ini harus berbarengan, dan kalau dikelola dengan profesional, insya Allah ini akan menjadi salah satu solusi untuk bisa menyelesaikan yang darinya mustahik menjadi mustahik. Gitu ya. Nah, Kang Haji tadi pemaparan Kang Haji yang menarik tuh antara zakat, infak, dan sedekah. Mungkin kawan-kawan kita juga Mitra Mandiri banyak yang masih kurang paham juga. Iya. Itu berarti pembedaannya itu salah satunya selain definisi kemudian hukum yang berlaku di dalamnya, juga waktu ya. Waktu pembayarannya juga ya. Betul. Gitu yang membedakan gitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya ada teman-teman nih, kalau misalnya mereka sudah bekerja dan memenuhi kriteria yang tadi sudah Kang Haji sampaikan, bahwa itu harusnya udah zakat nih atau infak, udah sedekah. Tapi karena memang belum sadar atau belum tahu lah, anggaplah kita belum tahu misalnya. Itu gimana tuh hukumnya, Kang Haji? Nah, kalau zaman sekarang ini kan kalau bicara tentang tidak tahu dan tidak mau mencari informasi, itu yang repot. Kalau memang kemudian dia tidak tahunya benar, tidak karena gaptek teknologi kan gitu kan, benar saya nggak tahu kalau zakatnya segitu gitu kan, itu nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian zaman sekarang bicara nggak tahu, setiap orang kan anak kecil aja udah pegang handphone, gitu kan, harus bisa cari apa informasi. Nah itu seperti itu. Tapi kalau benar-benar tidak tahu, ya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, gitu. Jadi kalau misalnya yang pura-pura nggak mau tahu juga berdosa. Itu yang pura-pura tahu, itu yang tidak nyaman gitu kan. Nah, Kang Haji, ini ada yang menarik dari pemaparan Kang Haji bahwa potensi zakat di Indonesia itu besar, apalagi di Cilegon yang tadi sudah disampaikan katanya bisa sampai 1 triliun satu tahun. Iya. Nah, yang dirasakan apalagi sekarang ini kan Kang Haji baru aja yang ketua Basnas, ya baru berapa bulan lah ya? Iya, 3 bulan loh. Memetakan itu gimana Kang Haji? Melihat kondisi begitu Kang Haji jadi ketua, kemudian tadi disampaikan bahwa ini ada potensi. Nah, Kang Haji punya apa? Melihat kondisi seperti itu, apa yang harus dilakukan? Ya, ketika kemudian kita melihat bahwa potensi dana zakat di Cilegon ini 1,3 triliun,
gitu kan, dan kita baru hanya mencapai 10 miliar gitu, 10 miliar juga belum nyampe, maka memang mau nggak mau kita harus banyak berkolaborasi dan silaturahmi. Karena kalau dari ASN saja sudah kelihatan, gitu ya. Harus memang keluar. Dan kita sudah mulai nih bekerja sama dengan dengan pihak-pihak lain. Kita bikin surat ke rumah makan. Kita bikin surat ke perusahaan-perusahaan untuk kita mengajak zakat infak sedekahnya. Kita juga datang ke kemarin ada pertemuan dengan BPJS Ketenagakerjaan yang di situ pada hadir orang notaris-notaris. Gitu. Kita juga sosialisasi ke notaris. Jadi banyak yang kita harus sosialisasikan. Ke hotel-hotel juga kita datang gitu kan, bahwa kita pengen sih menaruh kiris gitu kan di situ gitu kan. Termasuk juga tempatnya rumah makan, salah satunya Rumah Gamping gitu, kita diskusi gitu. Oh iya nggak apa-apa, pasang aja kiris di situ, karena mungkin ada pelanggan-pelanggan yang mau pengen bayar zakat kan, mana cuma tinggal pakai kiris saja kan. Jadi banyak lembaga-lembaga swasta yang kita pengen bekerja sama dengan mereka agar kemudian dana zakat yang potensinya besar ini itu minimal bisa sampai 10-20%, bahkan 30%, bahkan sampai lebih dari 50% gitu bisa ini kan. Apalagi memang Cilegon, kenapa? Karena banyak perusahaan-perusahaan di Cilegon ini kan. Dan itu karyawannya kan luar biasa banyak gitu. Kalau kita lihat pagi sore itu kan macet betul Cilegon. Kenapa? Karena banyak orang Serang yang kemudian juga kerjanya di Cilegon. Perusahaan-perusahaan ini juga ada yang pulangnya ke Anyar segala macam. Yang ke Cilegonnya sendiri itu kan penduduknya yang kita tahu berapa? 500 apa 600 kita? 450-an lah. 450-an. Menurut BPS. Itu kalau malam. Itu kalau malam hari kan. Itu kalau malam hari kan. Itu 450-an. Kalau pagi hari mungkin 500 ribuan ini. Ya, itu kalau nih bisa 50% bahkan 100% gitu kan lebihnya. Bisa sampai 1 juta. Kenapa? Karena banyak karyawan yang datang ke sini. Pertanyaannya memang potensi dana-dana zakat yang ada pegawai-pegawai di swasta ini belum masuk zakatnya ke Basnas. Ini kenapa? Karena banyak seperti Krakatau Steel aja. Krakatau Steel ini kan BUMN. Itu BUMN itu kan karyawan cukup luar biasa banyak. Zakatnya masuknya kemana? Ke Basnas tapi ke pusat. Gitu. Mereka menjadi UPZ, unit pengumpul zakat. Dan itu ternyata UPZ-nya meng-SK-kan adalah Basnas RI, Basnas dari pusat, dari Jakarta. Kenapa? Karena ada SK atau edaran dari Menteri BUMN waktu zaman dulu. Harus yang BUMN itu masuknya ke Basnas RI pusat. Jadi kita nggak dapat apa-apa. Seperti itu. Itu menariknya. Apa yang langkah yang ditempuh oleh Basnas Kota Cilegon? Apakah kayak tadi bahwa ini walaupun ini Basnasnya pusat, kita bisa minta dialokasikan ke Cilegon? Nah, ini menariknya juga Kang Eri, ketika kemudian seperti itu, kita silaturahmi dengan OPZ Krakatau Steel. Bukan kita yang datang silaturahmi ke sana, malah mereka udah kami aja yang datang ke Basnas. Beberapa hari yang lalu itu kita didatangi silaturahmi dengan ketua Basnas atau ketua OPZ dari Krakatau Steel. Ada Kang Sabihis, ada Kang Jamal, ada ketuanya Kang ketua baru OPZ gitu. Menyampaikan memang kami ada OPZ, tapi UZPZ-nya dari pusat nih. Pak Taufik namanya, ketua Basnas atau ketua OPZ dari Krakatau Steel. Gitu, menyampaikan seperti itu. Tapi kita bisa berkolaborasi. Salah satu kolaborasi yang dilakukan oleh Basnas atau OPZ dari Krakatau Steel namanya Baitul Mal dulu ya. Itu setiap tahun dana zakat fitrahnya masuk ke Basnas. Gitu. Kurang lebih hampir 500 jutaan lah, atau bahkan 800 juta gitu kan. Kemudian sebagian 50% diserahkan lagi ke Baitul Mal KS untuk disalurkan ke desa-desa, kelurahan-kelurahan yang ada di Cilegon. Yang sisanya baru kemudian kita alokasikan untuk DKM yang ada di Kota Cilegon. Yang kurang lebih 400 DKM kita salurkan zakat fitrahnya lewat Basnas Kota Cilegon. Jadi itu salah satu kolaborasi yang kita lakukan dengan Baitul Mal KS. Termasuk juga dana-dana zakat yang masuk ke pusat itu disampaikan ke kabupaten kota, ke Cilegon itu lewat program-program. Salah satunya yang tadi kita sampaikan sebelum
podcast itu ada program Z Auto. Ya. Ada 15 bengkel yang kemudian kita bantu. Gitu. Kemudian ada 50 Z-Mart yang kita bantu. Angkanya kalau nggak salah Z Auto dan Z-Mart ini kurang lebih 600 juta. Itu dari Basnas Pusat. Gitu. Termasuk juga hari ini di Ramadan ini kita dapat bantuan dari pusat juga dalam bentuk Z Eat For. Apa itu? Z Eat For itu Eat For ya. Z Eat For itu kerjasama dengan Basnas Pusat yang diserahkan ke Cilegon, kemudian kita taruh di Masjid Agung. Mesin? Masjid Agung. Masjid Agung kan ada bazar-bazar. Itu tenda-tendanya itu dari Basnas Pusat itu. Dari kita. UMKM yang ada di itu adalah pemberdayaannya dari Basnas Pusat, cuma lewat Basnas Kota Cilegon. Gitu ya. Itu jadi sudah berjalan. Ya. Tahun ini. Gitu. Tahun sebelumnya itu di BCS katanya gitu. Tapi tahun ini alhamdulillah di Cilegon di Masjid Agung. Tentu ini kolaborasi dengan kita dengan Pak Wali Puja gitu kan. Udah kalau gitu di Masjid Agung. Ya. Nah, ini yang menariknya, ini kan konteks tema hari ini kita adalah zakat, infak dan sedekah ini bisa dijadiin momentum untuk berbagi. Betul. Dan juga kita bertumbuh bersama di Kota Cilegon. Nah, kalau misalnya memang yang sudah disampaikan sama Kang Haji, ini kan masih dalam tataran ASN, kemudian juga perangkat di dalamnya. Nah, ini ada tadi dari Krakatau Steel yang ternyata dikelola oleh Basnas Pusat. Tapi pendekatan sudah dilakukan oleh Basnas Kota Cilegon untuk bisa pengelolaan itu ada di Kota Cilegon. Ya kami sih masyarakat berharapnya itu bisa ya dikelola sama kita, karena semangat berbaginya ke lokal to lokal gitu kan. Betul. Sehingga yang tumbuh kan kita juga nih kan bertumbuh. Nah, kalau misalnya dari Kang Haji sendiri, kalau misalnya melihat potensi pemetaannya bahwa sebagian besar masih ASN, kemudian juga sebagian masyarakat kecil, strategi apa yang Kang Haji coba buat untuk bisa menarik industri misalnya, atau bisa memperkenalkan Basnas ini ke masyarakat secara luas? Karena ini kan seperti yang disampaikan, ternyata di antara kita sendiri ini di masyarakat kadang-kadang literasi mengenai zakat, infak, sedekah ini juga masih kurang. Nah, itu gimana Kang Haji? Ya, Mitra Mandiri FM yang berbahagia, di hari ini kita coba sampaikan bahwa Basnas Kota Cilegon sekarang sudah mulai merambah ke swasta. Ya. Kemarin kita buka open donasi untuk Sumatera dan Aceh. Tuh, dan yang terkumpul dananya Kang Arik alhamdulillah luar biasa, dalam jangka waktu kurang lebih 2 bulanan buat kita itu cukup besar. Kurang lebih 500 juta. 500 juta. 500 juta Kang. Gitu. Dan 500 juta itu memang ada yang sebagiannya natural, yang sebagiannya lagi itu adalah cash uang. Natural itu gimana maksudnya? Natural itu barang-barang kayak mie, air gitu kan. Oke. Ada baju-baju gitu kan, ada baju baru, ada baju kebutuhan bahan pokok ya. Kebutuhan bahan pokok gitu. Dan bahkan alhamdulillahnya industri sudah banyak yang percaya dengan kita. Salah satunya adalah Latinusa. Kemarin Latinusa itu sebelum kita berangkat ke Aceh, Kang Erik itu memberikan dana bantuan untuk Sumatera dan Aceh dan menyatakan kepercayaannya kepada Basnas untuk menyalurkan ke Aceh. Ya. Saya yakin dan percaya bahwa kami tidak salah untuk memilih Basnas untuk menyalurkan ini ke Aceh. Dan betul-betul kami sampaikan ke Aceh. 1 mobil truk gitu kan, itu dibawa dari Cilegon, dari Basnas ke Aceh. Yang berangkat itu naik mobil truknya itu Kang Aden sendiri. Ya. Kang Aden jadi saksi itu. Gitu, dengan Kang Hayat dari staf kita. Itu dari Kodim juga melaunching, dari Latinusa juga melaunching, dari Basnas melaunching gitu kan. Oh, kita benar-benar menjaga amanah dari masyarakat Kota Cilegon, dari industri untuk bisa memberikan dukungannya, kepercayaan kepada kita. Dan itu sampai ke sana gitu. Kita 3 kali episode ke Aceh itu. Ngirimnya? Iya. Kita pertama itu ngirim pakai truk gitu kan. Karena barang-barang fisik itu kan natural itu kan harus dibawa ke sana. Ya. Nggak mungkin kita bisa masuk ke kemana gitu kan, repot juga. Yang kedua setelah itu Kang Aden dengan staf juga itu berangkat ke sana untuk mencari titik-titik lagi bantuan yang lain. Ada kurang lebih 15-16 titik yang kita bantu di Aceh Tamiang.
Gitu. Itu di pertengahan bulan Januari. Jadi berangkat pertama itu adalah di bulan Desember akhir, sampai Kang Adin itu malam tahun baru itu ada di Aceh dengan teman kita. Dan itu pemberangkatannya 4 hari 5 malam. Gitu. Naik truk itu di sana, luar biasa. Setelah itu di pertengahan bulan Januari berangkat lagi ke sana untuk mencari titik-titik bantuan dan kemudian menyampaikan, dan di akhir bulan Januari saya berangkat ke sana Kang Erik. Ya. Dengan bagian distribusi, pimpinan distribusi. 2 orang kita berangkat ke sana. Kang Aden dengan Kang Ahmad itu sudah di sana. Jadi ketika kemudian kita ke sana itu memberikan peresmian-peresmian yang kita bantu. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak omon-omon untuk membantu masyarakat yang ada di Aceh dan di Sumatera. Kita datang langsung ke sana. Ya. Dan ini adalah bentuk amanah kami yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat Cilegon untuk menyampaikan amanah ini. Termasuk juga alhamdulillah setelah kemudian kita datang ke sana itu dari masjid-masjid yang ada di lingkungan Kecamatan Cilegon, lewat DMI Kecamatan Cilegon, lewat MUI dan kolaborasi dengan yang lainnya, itu mempercayakan uangnya ke Basnas Kota Cilegon dulu. Kurang lebih 130 juta. Datang ke kami kemudian menyerahkan ini uangnya. Yang 100 juta untuk Palestina yang lewat Basnas RI, yang 30 juta untuk Aceh Tamiya yang kita salurkan. Ini upaya-upaya kita Kang Erik untuk menjaring lebih luas lagi agar Basnas itu tidak terkutik atau tidak tersentralisasi di ASN saja. Gitu. Jadi kita sudah melakukan itu. Dan mudah-mudahan ke depan masih banyak juga kolaborasi dengan kami yang bisa menjadikan kita dipercaya oleh masyarakat. Termasuk juga Ngani itu luar biasa. Bikin TikTok khusus Basnas Cilegon Official, dan sekarang followernya sudah di atas 1000 lebih. Betul. Dan kita sudah bisa live dengan seperti itu. Jadi kira-kira gitu Kang Erik, upaya kita dari Basnas Kota Cilegon ini, yang saya kebetulan yang baru bulan November efektif. Sekarang bulan Januari, Februari baru 3-4 bulan lah. Iya. Tapi kita upaya untuk menaikkan Basnas ini menjadi lembaga yang terpercaya. Ini mudah-mudahan bisa diterima oleh masyarakat. Amin. Nah ini sudah banyak hal yang dilakukan sama Kang Haji dan kawan-kawan di era sekarang, termasuk juga dalam hal mengumpulkan dana JIS di masyarakat. Ya tadi sudah disampaikan dengan memasang QRIS misalnya, Betul. untuk mempermudah masyarakat untuk bisa menginfakkan atau memberikan zakat segala macam. Nah Kang Haji, ini dalam kaitannya Basnas, ini kan kebanyakan yang dilakukan itu hampuran nih Kang Haji. Saya menyebutnya hanya hal yang seremonial. Iya betul. Kayak misalnya pembagian sembako misalnya. Kemudian juga santunan apa segala macam. Nah, saya tertarik dengan apa yang tadi saya disampaikan sama Kang Haji nih. Ini artinya di era Kang Haji ini ada niat sedikit berbeda. Betul. Dengan semangat Basnas sebelum-sebelumnya, bahwa akan membidik pemberdayaan. Betul. Menjadi salah satu motor untuk Basnas Kota Cilegon ini bergerak. Sehingga harapan yang tadi istilah mustahik ke muzaki. Jadi yang tadinya tidak mampu akhirnya berdaya guna itu akhirnya terjadi. Nah, bisa ceritain Kang Haji, karena ini saya menarik juga kalau misalnya Basnas bisa menyumbang pemberdaya membangkitkan solusi di masyarakat kita sekarang ini dengan mendaya gunakan masyarakatnya. Sangat luar biasa. Gimana Kang Haji? Ya. Ini memang menarik ya Kang Erik ya, bahwa kita ini di tahun 2026 ini memang terkonsentrasi tidak saja. Jadi penyaluran zakat itu, distribusi zakat itu ada konsumtif, ada produktif ya. Memang sekarang ini kebanyakan masih konsumtif. Makanya di tahun 2026 ini Basnas Pusat itu meminta kepada Basnas Kabupaten Kota seluruh Indonesia jangan hanya konsumtif, karena ini dampaknya hanya sementara. Ketergantungan. Iya, tergantungan. Harus lewat produktif. Gitu. Produktifnya setidaknya ada 20-30% lah, walaupun belum sampai 50%. Gitu. Nah ini yang dilakukan. Sehingga Basnas Kota Cilegon dengan adanya program yang pemberdayaan ini,
Memang kalau konsumtif itu memang tidak mau tidak apa namanya mau nggak mau harus dilakukan. Kenapa? Di bulan Ramadan ini saja kita mengeluarkan dana itu untuk konsumtif itu lebih dari 1,5 miliar. Ya. Gitu. Ini untuk konsumtif gitu. Dari apa namanya santunan hari ini, besok dan seterusnya ini ada santunan ke kecamatan, ke kelurahan-kelurahan. Karena memang kita ini kan basisnya masih setidaknya dikatakan adalah organisasi pemerintah non struktural. Gitu. Jangan di-SK-kan oleh wali kota, tetapi kemudian kita sinerginya itu dengan kelurahan, dengan kecamatan. Mau nggak mau seperti itu. Dan hari ini kita ada di Kecamatan Grogol, Kecamatan Pulau Merak, kemudian itu diserahkan lewat kelurahan, lewat kecamatan. Ini konsumtif. Gitu. Nggak ada masalah memang, karena itu bagian dari pemberian atau distribusi dana zakat. Termasuk juga yatim, yang kemarin kita ini kan, itu ada 860 yatim yang kita serahkan lewat juga kecamatan kelurahan. Nah, dana ini cukup besar. Tetapi kemudian untuk produktif kita berupaya sedemikian rupa untuk bisa masyarakat ini yang tadinya mustahik menjadi muzaki. Nah, programnya memang program Z to Z, from M to N. Okay. From mustahik to mustahik. Nah, ini sudah kita lakukan bekerja sama dengan Basnas RI ini. Gitu. Sudah banyak kerjasama dengan Basnas RI itu untuk memberdayakan masyarakat. Tadi yang kita sebutkan ada Zmat, ada Z Auto, juga ada microfinance. Microfinance ini semacam kayak bank syariah kecil lah. Kayak namanya kalau di bank syariah kecil ada namanya BMT, Baitul Mal wa Tanmil. Oke. Atau disebut juga koperasi syariah, itu kan, atau microfinance syariah. Nah, ini sudah diberikan juga dari pusat. Itu ada 2 microfinance yang ada di Cilegon yang menjadi pilot project dari pusat. Yang tadinya asetnya hanya 100 juta, sekarang sudah ada yang mencapai 150 juta. Oh, oke. Itu untuk disalurkan ke masyarakat. Dalam bentuk Qardul Hasan, dalam bentuk pemberdayaan, gitu kan. Ini yang sudah kita lakukan oleh Basnas Cilegon melalui dananya dari pusat. Pemberdayaan. Kemudian tadi Z Auto, Zmark gitu kan. Dan ada Z Coffee juga nanti rencana gitu kan. Z Coffee ada gitu kan. Okay. Jadi banyak orang yang jualan kopi gitu kan, kayak di kafe-kafe kecil kan gitu. Mereka butuh dana. Nanti coba akan kita gali nih, mudah-mudahan dari pusat ada Z Coffee program. Apa yang bisa dikolaborasikan dari pusat ini untuk diberikan bantuannya kepada saudara-saudari kita yang berbisnis di kafe-kafe. Itu bentuknya bantuan atau pinjaman modal? Bantuan ya? Bantuan. Nggak ada pinjaman modal, itu nggak ada ya? Bantuan? Ada. Seperti Z Auto, di Zman ini diserahkan. Beli kompresor, beli kemudian bannya, beli kemudian juga yang ngecek tentang apa itu namanya. Kalau di kita kayak semacam detektif apa gitu. Tor gitu kan. Tor ya. Itu ketika kemudian kita berkunjung kan melakukan pelatihannya di Disnaker. Kita datang ke sana di Disnaker, kemudian bicara di Disnaker bahwa ini detektornya luar biasa nih, udah bagus nih, gitu kan. Kita aja di sini cuma 1 ini, sekelas dinas tenaga kerja itu kan, itu cuma 1. Kalau ini dari Basnas Pusat itu dikasih setiap bengkel itu 1. Oh, itu lumayan mahal harganya. Itu diserahkan itu, dan itu untuk pemberdayaan mereka biar dari mustahik ke muzaki tadi. Mudah-mudahan juga Z yang lain ini akan kita coba cloning gitu kan. Dari program pusat ini akan kita cloning seperti microfinance akan kita cloning. Seperti itu Kang Nadi. Mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. Pemberdayaan Cilegon semakin baik. Baik. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan Mitra Mandiri di bawah kepemimpinan Kang Haji Fajri ini, Basnas lebih giat melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak hanya seperti yang Kang Haji sampaikan tadi, bahwa programnya program konsumtif, tapi juga produktif. Sehingga menjadi salah satu pilar solusi untuk penanganan kemungkinan kemiskinan yang ada di Kota Cilegon ya. Nah, Kang Fajri, ini mungkin banyak juga pertanyaan dari kami masyarakat. Ini kan Basnas adalah sebuah lembaga yang mengumpulkan dana. Betul. Dan tadi yang sudah sampaikan sama Kang Haji, kepercayaan. Betul. Masyarakat itu harus dipegang tinggi. Nah, untuk membuktikan supaya masyarakat
tahu apa yang dilakukan oleh Basnas, apa yang dilakukan oleh Kang Haji untuk menjaga kepercayaan masyarakat itu? Ya, terima kasih Kang Erik dan Mitra Mandiri FM yang berbahagia di bulan Ramadan yang suci ini, di bulan Ramadan yang berkah ini dan penuh ampunan dan penuh maghfirah dari Allah ini, kita mencoba untuk tetap menjaga amanah itu, Kang Erik. Bagaimana kemudian teknis dan mekanismenya kita menjaga kepercayaan dan amanah ini dari masyarakat. Pak Wali memang sudah mewanti-wanti kepada kami, pengurus Basnas Kota Cilegon, untuk melakukan transparansi. Dan transparansi itu bisa lewat berbagai macam, termasuk juga lewat TikTok yang kemudian kita share program-program kita. Kemudian juga lewat media website kita. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian Mitra Mandiri pengen ngelihat tentang perkembangan Basnas atau laporan keuangan Basnas, posisinya berapa, kemudian pendapatannya berapa, bisa dibuka di website. Itu kita di situ kita transparan. Karena Pak Wali minta laporan keuangannya tolong di PDF dan disampaikan ke masyarakat lewat website-nya Basnas Kota. Oh, itu disampaikan secara terbuka. Oke. Gitu, nggak ada masalah gitu ya. Gitu. Kita juga di sini ada data yang mungkin di tahun 2025 itu kita sampaikan ke masyarakat lewat PDF. Karena itu Pak Wali yang minta. Dan kita minta kepada keuangan di Basnas Kota Cilegon untuk men-share itu ke masyarakat. Jangan ragu dan jangan takut gitu kan. Kalau kita tidak bersalah enggak ada masalah. Iya. Nggak ada masalah. Sepakat. Kecuali kalau kemudian kitanya ada masalah, adanya takut dan was-was, itu pasti terjadi gitu kan. Kira-kira begitu. Gitu. Makanya siapapun yang ke Basnas Kota Cilegon kita welcome gitu kan. Kita mau ngelihat segala macam, makanya kemarin banyak wartawan nanya, berapa ini masukannya segala macam, kita sampaikan. Nggak ada masalah. Dan itu adalah bagian dari memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa kita memang betul-betul menjaga amanah dari muzaki. Betul. Seperti itu Kang Erik. Baik. Gitu. Aduh, ini luar biasa nih Kang Haji. Sore hari ini saya dapat banyak ilmu mengenai zakat, infak, dan sedekah. Nah, ini karena di pikiran saya ini kan bahwa zakat ini seperti yang pernah saya sampaikan bahwa ini produk ibadah ritual yang ekonomi ilahiyah lah. Karena memang ini sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Di Islam di zakat sudah ada ketentuan persentasenya berapa, tadi juga sudah disampaikan oleh Kang Haji. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi semakin bergelora di bulan Ramadan. Amin. Semangat berbagi dan bertumbuhnya. Nah, untuk closing statement nih Kang Haji, memang bagus juga. Sesuai dengan apa yang kita bicarakan sore hari ini, mangga kami sampaikan dari Kang Haji penutup dari pembicaraan kita sore hari ini. Mitra Mandiri FM yang dimuliakan Allah SWT dan Kang Erik beserta kru di Mandiri FM, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya yang sudah diberikan kepada kami untuk menjaga pundi-pundi uang zakat ini gitu kan. Mudah-mudahan kami tetap amanah. Karena saya sering juga minta kepada masyarakat untuk mendoakan kami agar amanah. Kalau kemudian amanah ini kan sama seperti juga kita mensifati Nabi Muhammad gitu, sidik, amanah, tabligh, patoni gitu. Kalau kemudian kita sudah terpercaya sidik, maka kemudian amanah ini bisa dijaga gitu kan. Dan kami mohon kepada masyarakat Kota Cilegon untuk jangan segan memberikan kritik membangun kepada kami. Kalau memang ada yang kurang, kami bisa kita bisa tutupin kekurangan itu dengan hal yang terbaik. Dan kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Wali, kepada Pemda Kota Cilegon yang sudah mendukung acara Basnas Kota Cilegon dan mendukung juga untuk berjalannya zakat infak sedekah di Kota Cilegon ini berjalan dengan baik. Dan kepada para industri gitu kan, industri yang baik yang swasta ataupun yang punya dimiliki negara BUMN, kami juga berharap bisa berkolaborasi sebagaimana juga Baitul Mal Krakatau Steel sudah berkolaborasi dengan kami. Kalaupun tahun kemarin dari Baitul Mal KS zakat fitrahnya nggak masuk ke kami, nggak ada masalah. Betul. Mudah-mudahan tahun ini kita sudah bekerja sama untuk masukkan dana zakat infak sedekahnya serta zakat fitrahnya itu lewat Basnas Kota Cilegon. Jadi mudah-mudahan dengan zakat ini kita bertumbuh, kemudian kita berbagi, kita sama-sama berbagi, sama-sama tumbuh gitu kan. Kalau kemudian kita sama-sama berbagi, sering kan Pak Wali Kota dulu itu kan menyampaikan kalau kemudian kita terima,
kasih, Ya. gitu kan. Kalau kita mendapatkan uang yang ini adalah sampai nisabnya, maka ketika kemudian kita terima pendapatan, maka kasih loh zakatnya. Ya. Gitu. Dengan kasih zakat itu, maka ini kan berbagi. Kalau berbagi nanti, maka masyarakat akan terasa bersama-sama itu tumbuhnya gitu. Dan kita sama-sama mengangkat derajat masyarakat yang belum mampu ini bisa menjadi masyarakat yang menjadi mustahik, dari mustahik menjadi mustahik. Harapan kita seperti itu. Baik. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Kang Erik, waktunya sudah bisa podcast di Cici Mall atau di Cilegon Center Mall ini gitu kan. Yang luar biasa, semakin sore, semakin malam, semakin ramai di sini. Iya. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat kita dan kami mohon didoakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Serta di bulan Ramadan ini semuanya sama-sama berbagi, sama-sama meningkatkan amal ibadahnya, banyak-banyak baca Quran kan kira-kira gitu. Banyak-banyak sholat sunnah gitu kan. Dan ini akan menjadi pundi-pundi yang akan menghantarkan kita ke surganya. Amin. Saya kira itu, terima kasih, mohon maaf. Yang salah dari saya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mitra Mandiri, selamat bertugas. Kang Haji beserta jajaran di Basnas Kota Cilegon. Sampai di sini dulu perbincangan kita di obrolan podcast Ramadan bersama Basnas Kota Cilegon. Jadi kami menghimbau kepada warga Kota Cilegon, terutama yang beraktivitas dan berdomisili di Kota Cilegon untuk memberikan zakat, infak dan sedekahnya ke Basnas Kota Cilegon. Siap. Karena itu adalah tempat yang sudah disampaikan oleh Kang Haji. Pengumpulan dananya akan dilakukan secara transparan, laporannya transparan, dan kegiatannya juga akan dilakukan secara transparan. Jadi transparansi ini memang kita butuhkan sehingga meningkatkan kepercayaan oleh masyarakat, dan kepercayaan masyarakat ini tentunya akan terus tumbuh sehingga pengumpulan zakat, infak dan sedekah yang ada di Kota Cilegon semakin meningkat dari tahun ke tahun. Itu Kang Haji ya. Baik Mitra Mandiri, kita akan jumpa kembali di podcast Ramadan berikutnya bersama kawan-kawan dari Radio Mandiri dan Basnas Kota Cilegon. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.